Oke, jadi besok ya teman-teman ya, besok itu teman-teman akan menjalani tes. Ada tes tertulis dan juga tes lisan. Tes tertulis untuk membaca dan menulis. Kemudian ada mendengarkan juga. Tes lisan untuk berbicara. So the spoken test is for the speaking. Ya, ini untuk membaca dan menulis. Saya akan memberikan sedikit review ya, material review. Ibu, ada silabus untuk tes besok? Untuk tes besok. Ya. Oh, kisi-kisi, blueprint gitu ya, blueprint. Kisi-kisinya akan tentang materi yang ada di unit 2 ini, Mas Jayatu. Ya. Ya, misalnya ada tentang chapter 1, yaitu mendeskripsikan rumah. Ketika kita membahas tentang chapter 1, kita pernah membahas materi-materi ini. So when we talked about chapter 1, we discussed the materials here already. Ini semuanya. Kemudian ini baru chapter 1 ya. It's only from chapter 1 tentang rumah, deskripsi rumah. So about house description. Kemudian ada juga grammarnya yang bisa dilihat di sini ya, tata bahasa or grammar. Ada seperti tidak, tapi juga tidak, sebelum atau sesudah. Kemudian untuk chapter 2 ini masih tentang rumah ya, tentang rumah idaman, macam-macam rumah di Indonesia. So the kinds of houses in Indonesia. Rumah idaman is the house we want to have. Jika teman-teman masih ingat dengan saya, dulu kita membahas topik comment sentences ya, ini topik comment sentences. Kemudian dengan Bapak Ibu yang lainnya membahas topik yang lainnya ya. Chapter 3, apa itu isi dari chapter 3 ini tentang makanan ya, makanan, restoran, membeli makan di restoran, tempat-tempat makan di Indonesia. Ini adalah chapter 3, bab 3. Kemudian chapter 4 atau bab 4, itu teman-teman sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh, parts of the body, sakit, being sick or being ill, obat-obatan juga ya, obat-obatan like medicine. Kemudian sepertinya dulu dengan saya itu kita belajar tentang jamu ya, CCU, tentang jamu. Kemudian kita ke bab 5, chapter 5, bab 5, itu kita mengenal group classifier atau penggolong. Kemudian ada beberapa kata di sini, baik maupun, memakai, membeli oleh-oleh di Malioboro. Kemudian chapter 6, bab 6 ya. Dulu
kita membahas tentang jadwal kereta api. Sehingga atau supaya kehidupan di desa atau di kota, kemudian ada prefix me dan imbuhan mekan. Chapter 7 atau bab 7, apa yang kita pelajari? Kita mempelajari tentang akhiran kah? Ya, chapter 7 tentang ini ya. Chapter 7. Bisakah, dapatkah meminta saran? Juga bisakah dan dapatkah untuk meminta izin? Mekan. Jadi ada imbuhan me, ada juga imbuhan mekan. Kemudian menggunakan kata apakah sebagai kata hubung. Jadi ini adalah, ini semuanya, semua materi ini ya, semua materi ini itu adalah materi yang sebaiknya teman-teman masih ingat dan juga sudah dipahami. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melakukan apa? Kita akan membaca beberapa teks. Tentu kita tidak bisa membaca, ini ada 6 topik, kemudian 6 teks begitu ya. Karena waktunya pasti tidak akan cukup. Mungkin kita akan membaca beberapa saja. Yang pertama adalah tentang rumah. Ya, di sini sudah ada teks tentang rumah. Kemudian ada pertanyaan yang mengikutinya. There are some questions following the text. Oke, baik. Mari kita membahas tentang rumah ya. Pertama-tama kita bahas tentang rumah. Oke, teks 1 ya. Tentang rumah Nina. Coba dibaca dulu. Ada yang ingin membacakan? Ya, Bu. Oke, baik. Mas Jayato ya, silakan. Ya. Nama saya Nina. Saya tinggal di apartemen dengan keluarga saya. Lokasinya ada di pusat kota, di Jalan Rembulan, nomor 86. Selain itu, lokasi apartemen ini sangat strategis, aman, dan nyaman. Apartemen ini cukup besar dan bagus. Ada 25 lantai di dalam bangunan apartemen saya. Saya tinggal di lantai 19. Di dalam ruang apartemen saya ada satu ruang tamu kecil, satu ruang keluarga, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan balkon. Ruang tamu ada di depan, di dekat pintu masuk. Di samping kanan ruang tamu ada kamar tidur orang tua saya. Ruang keluarga ada di tengah, di kanan ruang keluarga ada kamar tidur saya. Di kiri ruang keluarga ada dapur. Di antara dapur dan kamar tidur, saya ada kamar mandi. Ya, terima kasih Mas Jayato. Sama-sama, Bu. Ya. Oke, baik. Ya, jadi ini bagian kiri adalah teks dalam bahasa Indonesia dan bagian kanan adalah terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi saya harapkan teman-teman lebih mudah untuk memahami teks ini. I hope it is easier for you to understand this text ya. Jadi nama saya Nina. My name is Nina. Saya tinggal di apartemen dengan keluarga saya. Itu sama dengan I live in an apartment with my family. Lokasinya ada di pusat kota, Jalan Rembulan nomor 86. The location is in the city center on Jalan Rembulan number 86. Selain itu, in addition, lokasi apartemen ini sangat strategis, aman dan nyaman. The location of this apartment is very strategic, safe, and comfortable. Oke, ini membicarakan tentang lokasi ya, baru general. Lokasi rumah secara umum.
like brief description on the location. Paragraf 2, Permisi Bu, ya. Iya, Mas. suara Anda tidak bagus Bu, Oh ya, tidak mengerti suara Anda. tidak keras. Putus-putus. Oh, Ya, putus-putus. putus-putus. Oh, Ya, Bu. Sekarang oke. itu bagus, sekarang itu bagus. Oh, ini Kak, berarti volume saya ini, volume. It is my volume. Oke, oke. Kalau begini bagaimana? Bagus? Ya, Sudah, Bu, oke. sekarang bagus. Oke, baik. Oke, baik-baik. Oke, kita lanjutkan ya, Mas ya. Mbak, Mas, kita lanjutkan. Oke. Alhamdulillah sudah connected Mbak Berta ya. Mbak Berta sudah connected. Ya, kita lanjutkan. Apartemen ini cukup besar dan bagus. So, the apartment is quite big and nice. Ada 25 lantai di dalam bangunan apartemen saya. There are 25 floors in my apartment building. Saya tinggal di lantai 19. I live on the 19th floor. Di dalam ruang apartemen saya, ada satu ruang tamu kecil, satu ruang keluarga. So in my apartment room, there is a small living room, ruang keluarga, family room, 2 bedrooms, 2 kamar tidur or 2 bedrooms, 2 kamar mandi or 2 bathrooms, 1 dapur, a kitchen, dan balkon, a balcony. Jadi di sini ada nama-nama ruangan ya. Ruang tamu. Jadi menerima tamu, if we accept someone, we meet someone at our house, usually we will accept the person in ruang tamu. And ruang keluarga itu adalah ruang yang berbeda. It is a different room. It is for the family to watch TV together. Untuk melihat TV bersama-sama. Oke, baik. Jadi ini isinya adalah detail-detail ruangan-ruangan yang ada di dalam apartemen. Sebentar, saya akan membalas WA dari Mbak Telegram dari Mbak Hagar. Mbak Hagar tidak tahu kalau hari ini ada kelas. Bentar ya, saya balas dulu. Ada. Oke, ya, mari kita lanjutkan. Berikutnya, ruang tamu ada di depan. The living room is at the front. Di dekat pintu masuk, near the entrance. Ini tata letak, position ya. Di samping kanan ruang tamu, ada kamar tidur orang tua saya. To the right of the living room is my parents' bedroom. Ruang keluarga ada di tengah. The family room is in the middle. Di kanan ruang keluarga ada kamar tidur saya. To the right of the family room is my bedroom. Di kiri ruang keluarga saya ada dapur. To the left of the family room is the kitchen. Di antara dapur dan kamar tidur ada kamar mandi. Between the kitchen and my bedroom is the bathroom. Oke, baik. Saya pikir ini mudah teksnya untuk dipahami. Nah, teman-teman sekarang mari saya persilahkan untuk masuk ke halaman ini
please go to the second page of this document dan memilih untuk menjawab nomor berapa saja. Please choose the number that you can answer and tulislah jawabannya ya. Jangan lupa untuk menulis inisial Anda ya. Silakan. Nomor 1. Nomor 2. Oke, teman-teman silakan. Iya, Mbak. Nomor 1 aku, Bu. Oke, silakan Mbak Berta. Saya tuliskan. I can write for you. Siapa yang tinggal di apartemen? Who lives in the apartment? Ya. Nina dan keluargamu tinggal di apartemen. Nina dan keluarga siapa? Mu. Aku is me, keluargamu. Nina dan keluargamu. In her family. Her family. Okay. For possessive ya, possessive. For her family, we say keluarganya. Yeah. So nya in this context, keluarganya means keluarga dia. Keluarga dia. The same, it is her family. So this is from Mbak Berta ya. Maaf, Mbak Berta. Mbak Berta begini ya, Mbak Berta. Oke, Mbak Berta. So if you want to say keluarga, her family, we say keluarganya. It's for, hello Mbak Berta, I'm sorry I cannot hear you. Do you say something? No, Bu. Oh no, okay, baik. For the possessive adjective, if we want to say, we want to use possessive adjective, misalnya Nina punya sepeda. Kita ingin bilang her bicycle is new. We say sepedanya. Sepedanya. Sepedanya baru. It means her bicycle is new. Okay, so we use the word mu is to someone who is speaking to us, to you, mu, but nya is he or she. He or she, we say dia or nya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nomor 2 sudah dijawab oleh Mbak Iren. Terima kasih. Ya, jadi dengan dia tinggal di apartemen dengan siapa? She lives in the apartment with whom or with whom does she live in the apartment? Jawabannya sudah benar, yaitu dengan keluarganya. Oh maaf, ini yang mau saya, I want to bold the answer ya. Oke, ya, the answer only. Kemudian nomor 3 adalah di mana lokasi apartemen. Where is the apartment location? Lokasinya ada di pusat kota, di Jalan Rembulan nomor 86. So, the location is in the city center on Rembulan Street number 86. Mas Jaya tuh, it seems that number 3 and 4 is, it must be
It must be, itu terbalik. What is terbalik in English? Terbalik ya. Like you have to, I think you have to answer the answer for number 4 in number 3, and the answer for number 3, the address. Jalan Rembulan number 86 is for number 4. Okay, yeah, okay, I'm changing. Yeah, okay, yeah. Jadi lokasi, ya betul, lokasinya ada di pusat kota. It is in the city center. Kemudian alamat, ya. If we say alamat, then we have to answer it with the address. It is more to Jalan Rembulan nomor 86. Oke, Mbak Hagar, akan saya kirim. Oke, silahkan. Oke, baik, sudah bertambah. Ada Mbak Hagar. Kemudian ada Masinan juga. Masinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum datang Mas Bursyam dan Mas Nur ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagaimana, nomor 5 ya, bagaimana lokasi apartemen? Sudah dijawab oleh Mbak Carol di sini, sangat strategis, aman, dan nyaman. Ya, betul sekali. Strategic. Apartemen itu adalah strategis, aman, dan nyaman. Oke, terima kasih Mas Jayotu juga. Baik, mari kita bahas kata adalah. Di kalimat ini, kita tidak memerlukan kata adalah. Adalah itu kadang-kadang kita perlu. Sometimes we need the word adalah in a sentence. Like when we want to give a definition about something. Or profession. Profession can use adalah. Ya, ibu saya adalah guru. My mother is a teacher. We can use adalah. But usually we omit the word adalah. Ya. And here, ya, apartemen itu strategis, aman, dan nyaman. Lokasi, we need the word location, Mas. Lokasi. Jadi lokasi apartemen itu strategis, aman, dan nyaman. Ya, di depan. Ya, oke, terima kasih. Ya. Mengapa kita perlu lokasi? Why do we need the word location? Because what is meant by the writer is the strategic one, and the aman and nyaman is the location, ya, lokasi, the place. Oh, oke. Jadi kecil sekali tulisannya ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ada berapa lantai di apartemen itu? Ya, itu menanyakan tentang jumlah lantai. The number of the floors in the apartment. Ada 25 lantai. Sudah dijawab oleh Mbak Carol. Ya, betul. Ya. Dia tinggal di lantai berapa di apartemen itu? Where does she live? She lives in what floor? Dia tinggal di lantai berapa? She lives in what floor in the apartment? Lantai 19. Ya, betul. Kemudian
Ada berapa ruangan di apartemen itu? Ada 7 ruangan. The word 7 itu memerlukan kata huruf H ini ya Mbak Carol. 7. Tetapi kadang-kadang memang kita baca 7. We read it on the 7. Yes, most of Indonesian people will say 7. But actually the word is 7. Kemudian 7 ya ruangannya ya. Kita lihat apakah ada 7. Jadi ada 1 ruang tamu kecil, 1 ruang keluarga, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 dapur. Oke, 7 ya. Balkon is not ruang ya. Oke, jadi ada 7. Ya. Apa saja ruangan itu? Oke, di sini mungkin bisa dituliskan. Ini jawaban ini bisa di-copy dari sini ya. Ini, ya betul dari sini. Ini ruangan apa saja. Kita bisa ambil ini untuk menjawab nomor 9. Ya. Kemudian nomor 10, di mana posisi ruangan-ruangan itu? Di depan dekat pintu masuk. Ini sebenarnya yang ditanyakan adalah all the rooms ya. Semua ruangan-ruangan. Where are the positions of all the rooms? So your answers will be long, very long. Akan sangat panjang. Kenapa? Because we have to mention all the rooms. So it is actually here. Di sini letaknya ya. Ruang tamu ada di depan dekat pintu masuk. Oke, itu ruang tamu. Di samping kanan ruang tamu ada kamar tidur orang tua saya. Oke, so that's the parents' bedroom. Ruang keluarga ada di tengah. The living room, the family room is in the middle. Di kanan ruang keluarga, ada kamar tidur saya. Oke, so it talks about the bedroom, Nina's bedroom. Di kiri ruang keluarga ada dapur. So it's about the kitchen. Di antara dapur dan kamar tidur saya, ya my bedroom, kamar tidur saya ya, ada kamar mandi. So this is about a bathroom. Yeah, so here are all the answers for nomor 10 ya, number 10. Number 10 is here. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, you can ask a question please if you have something to ask. Tampaknya tidak ya, jadi kita bisa menuju ke teks berikutnya. Oke, jadi ini juga kita pelajari di chapter 2. We also learn about this in chapter 2. Ini adalah tentang makanan ya, tentang makanan. Utamanya adalah tentang cara membuat sesuatu. Ya. Mari dibaca dulu. Dibaca dulu coba ini untuk bahan. Bahan dibaca oleh siapa? Siapa ingin membaca tentang bahan? Oke, alhamdulillah sudah ada Mas Nur juga datang. Oke, alhamdulillah. Oke, kita baca bahan. Mungkin Mbak Berta bisa membaca tentang bahan. Halo Mbak Berta.
Oke, Mbak Berta. Your voice is not clear. Coba berbicara lagi, Mbak. Can you say something again? Bu? Ya, oke. Halo, Mbak. Ya, Bu. Bisa membaca untuk bahan? Bahan. Ya, Sosis ayam 1, Bu. buah. Can you remove the kasa? Hello, ini hello, anonym hamster. Can you move a bit? Oke. Ini Bahan. dari teman-temannya. Oke. Bahan sosis ayam 1 buah, Mhm. bawang putih 3 siung, iris halus. Iya. Garam, nasi 600 gram, penyedap rasa, kecap ikan, merica, telur ayam 1 butir, daun bawang 1 batang, iris halus, daging ayam, Daging, Mbak, daging. Daging ayam 125 gram, cincang halus. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Berta. Sama-sama, Ya. Bu. Oke, ya. Untuk artinya, bahasa Inggrisnya sudah ada di sebelah kanan ya. Mungkin tidak usah kita bicarakan. Ini bawang putih adalah 3 cloves of garlic ya. Ini salt. Nasi, rice, penyedap rasa, kecap ikan, merica, telur ayam, daun bawang, daging ayam, cincang halus. So it is chopped, finely chopped. Mari kita menuju ke cara membuat. Siapa yang ingin membacakan cara membuat? Mungkin Mbak Carol, mungkin Mbak Carol? Ibu. Ya, membaca cara membuat ya Mbak. Sekarang nggak bisa Ibu, aku Oh. sakit. Oh, Mbak Carol sakit. Oh, baik-baik. Oke, ya. Oke, baik. Cepat sembuh ya Mbak Carol ya. Semoga lekas sembuh. Oke, baik ya. Bagaimana dengan Masinan? Halo Masinan. Apakah bisa mendengar saya? Halo? Ya. Ada suara tetapi tidak jelas. Tetapi saya mendengar kamu. Oh, mendengar Ibu. Mendengar saya ya. Mendengar Ibu. Oke, baik. Sekarang saya mendengar Masinan. Masinan bisa membacakan cara membuat. Read about how to make. From this, Masinan. Cara membuat tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan telur, lalu ngorak. Oke. Ngorak-arik Orak-arik, ya. Masinan, maaf. ayam. Masinan, maaf. Ya, di sini ada nomornya dan nomor ini adalah nomor urutan. This is an ordinal number. So, nomor 1 itu adalah pertama ya, Masinan. This is pertama. Ya, let me write here.
pertama is the first. Dan for the second step itu di sini adalah kedua, and ketiga, keempat, and so on and so forth. Oke ya, nanti diberi number ya, diberi number. It is urutan, ordinal number. Ya, mari lanjut ke langkah kedua. Oke. Ya. Cara membuat. Pertama, tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan telur, lalu Orak-arik ya. Nomor kedua. Kedua begitu. Kedua. Nomor kedua. No, without the word number. Just kedua. Kedua. Ya. Tambahkan ayam yang telah dicincang halus. Ya. Ketiga. Tambahkan sosis. Ya. Keempat. Ya. Terima kasih Anonim Armadino. Ya. Masukkan, Mas. Masukkan. Keempat, masukkan daun bawang. Oke. Kemasukan daun bawang. Kemudian tumis lagi. Wait. Let me make it right. Let me make it correct. Keempat, masukkan. This is actually the fourth step. Oh, kok hilang ya nomornya ya? Ini ya, keempat, masukkan daun bawang like that. Oke. Keempat, masukkan daun bawang kemudian tumis lagi. Ya. Kelima. Ya. Kelima. Masukkan nasi. Kemudian aduk hingga rata. Ya. Kemudian keenam. Keenam, Mas. Keenam. Ya, keenam. Tambahkan kecap ikan, garam, merica, dan penyedap rasa. Ya. Aduk rata hingga aroma sedap atau tercium. Ya. Ketujuh. Ketujuh. Ya. Pindahkan nasi piring. Ya. Pindahkan nasi goreng ke dalam piring. Pada piring. Ya. Anda. Ya. You still have one more sentence here. Anda. Ya. Anda bisa. Saya tidak melihat, Bu. Oh, tidak melihat. Oh, layarnya tidak terlihat. Oke, baik, Mas. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Sinan ya. Terima kasih. Oke. So, di sini. Ya, Mas. Ikan bawang. Ya. Menaburkan bawang merah goreng
sebagai tambahan. Ya, oke. Alhamdulillah terlihat akhirnya ya Mas ya. Oke. Jadi ini Anda bisa menaburkan bawang merah goreng sebagai tambahan. Ya, ini adalah bahan dan cara-cara membuat nasi goreng. Terima kasih Mas Sinan sudah membacakan cara membuat. Sama-sama. Ya, oke baik. Ya, sekarang teman-teman bisa masuk lagi ke sini untuk menjawab soal ya. Coba, ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 1, berapa gram nasi yang dibutuhkan? Silakan masuk ke sini, please. You can enter this document again and answer the questions. Oke, di sini nomor 1 ada berapa gram nasi yang dibutuhkan. How many grams rice is needed? Jawabannya adalah 600 gram. Ya, betul sekali. Ada di dalam teks ya. Yang sudah dijawab lagi nomor 3. Apa saja bahan yang diaduk rata hingga aroma sedap muncul? Jadi tadi ada yang diaduk sehingga tercium aroma sedap, delicious fragrance ya. Apa saja? Kecap ikan, garam, merica, dan penyedap. Sebentar kita cek dulu. Oke, kecap ikan, garam, merica. Sebenarnya before it is added with the fish sauce, salt, pepper, and seasoning, there is also the nasi ya, the nasi which is mixed with the chicken, sausage, scallions, daun bawang ya, yang sudah dimix dengan ayam, sausage, dan daun bawang dengan bumbu-bumbunya juga, with the seasoning here, with the garlic. Oke, Mbak Berta menjawab. Oke, nanti akan saya tulis Mbak Berta. Oke, di sini Mas Nur. Oke, terima kasih Mas Nur. Ya, baik Mbak Berta, telur 1 butir. Oh, maaf. Saya tadi di mana ya? Oh, maaf. Sebentar. Benar ya? Mbak Berta menjawab telur 1 butir di sini. Oke, baik. Nah, oke. Ya, ini jawaban Mbak Berta. Ya, oke, terima kasih. Ya. Kemudian bahan yang diaduk. Oke, actually not only kecap ikan, garam, merica, and penyedap, because here the word is say tambahkan or add. So actually all of the things in the pan makes the delicious fragrance. So like
the nasi dan ya. I will say campuran nasi dan kecap ikan, garam, merica dan penyedap. So the mixed nasi added with kecap ikan, garam, merica dan penyedap. Ya. Karena yang ditanyakan adalah apa saja bahan. Apa saja bahan means it is asked the whole ingredients which can produce delicious smell. Ya. Oke. Apa bahan yang dicincang halus? Cincang halus, ya. Itu adalah finely chopped, this one. Cincang halus. So it is also sold in the supermarket. Ya, daging cincang halus itu ya, also sold in the supermarket. So the daging ikan, daging ayam ya, daging ayam which has been milled ya, milled. So it is finely chopped. Ya, ayam yang dicincang halus adalah ayam. Ya, ayam, you were right. Terima kasih Mas Nur ya. Jawabannya adalah ini. Oke, nomor 5. Apa yang bisa ditabur sebagai tambahan? Yang bisa ditabur ya. So it is topping, the topping. So when the nasi goreng is ready, it is put in a plate, then we can top it with something, ditaburi. Apa yang ditaburi? Jawabannya ada di langkah ke-7. Ini di sini ada, disinilah jawabannya. Jadi Anda bisa menaburkan bawang merah goreng sebagai tambahan. Ya. Iya Mas Nur? Oke, saya pikir saya mendengar Mas Nur ya. Ya. Oke, ya. Ya, gimana Mas? Ya, baik. Oh ya, oke. Ya. Oke. Jadi ini saya ganti jawabannya ya. Yang bisa ditambahkan untuk ditabur ya, because the question is for topping. Oke, terima kasih Mbak Iren. Di sini diganti dengan bawang goreng ya Mbak Iren. Bawang merah goreng. Ini ya, for the topping. Bawang merah goreng. Ya. Mungkin Mbak Iren atau saya? Bu, Anda tidak copy tadi. Ada apa Mas? Siapa yang Saya tidak dengar Mas Nur, maaf, saya tidak jelas mendengarnya. Ya, saya lihat Anda mau paste, tapi Anda tidak copy tadi. Oh. Oke, maaf. Apanya yang saya tidak copy? Tadi Anda mau copy paste bawang merah. Oh, tapi bawang sudah goreng. Oh ya, tadi saya bold ya. Oke. Saya copy. Saya taruh di sini ya. Jadi, ya, bahan yang bisa ditambahkan untuk ditabur, to be clear because to be specific, for topping adalah ini bawang merah goreng ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Nur dan Mbak Iren. Ini nomor 5 jawabannya adalah bawang merah goreng. So
Orang Indonesia itu suka jika sudah memasak, if they have finished cooking, they wanted to eat it, they like to add fried onion, bawang merah goreng, like nasi goreng or just plain rice added with bawang goreng. Yes, they like it. Or any other dish, any other food like chicken or soup. Yeah, it is usually some persons likes they add it with bawang merah goreng. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang mari kita menuju ke teks ketiga. Ini tentang sakit, ya. Sudah pernah berobat, ya, teman-teman pasti. Di Indonesia mungkin Mas Nur dan Mbak Iren sudah pernah pergi ke dokter, ya. Oke, sudah pernah Mas Nur? Ke dokter? Ya, go to a doctor. Have you? Ya. Kemudian ditanya-tanya oleh dokternya, ya. The doctor ask you some questions. Oke, this is about being sick. Ini tentang sakit, ya. Dibaca dulu mungkin oleh dua orang. Adit itu adalah laki-laki, jadi mungkin akan dibaca oleh laki-laki. Mas Nur ya, Mas Nur membaca ya, Mas Nur. Kemudian ya, kemudian Indri akan dibaca oleh Mbak Iren ya. Mbak Iren untuk membaca Indri. Halo Mbak Iren. Ya, Bu. Oke, baik. Silakan. Aduh, kepalaku pusing sekali. Kenapa, Dik? Apa kamu sakit? Ayah Indri, kemarin hujan deras. Aku kehujanan. Apakah kamu sudah berobat ke dokter? Belum. Aku buatkan teh panas ya. Terima kasih, Indri. Maaf ya. Merepotkan. Tidak merepotkan, Adit. Setelah ini aku antar ke dokter. Baiklah. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Iren dan Mas Nur. Oke. Oh, ini ternyata kotaknya kurang geser ke sini. Aduh, gimana nih gesernya ini? Apakah bisa digeser? Saya tidak bisa menggesernya. Tidak bisa terangkat. I cannot lift this all to the, to the left. Oh, bisa. Oh, alhamdulillah bisa. Okay, so the boundary here is hidden, ya. Oke, baik-baik. Ada kata-kata yang sulit tidak? Do you find any difficult word from this conversation? Jadi, I have a headache. What's happening? Are you sick? Apakah kamu sakit? Yes, Indri. Yesterday, there was a heavy rain. Aku kehujanan. Like, I went to the rain. Apakah kamu sudah berobat ke dokter? Have you been to doctor? Belum. Aku buatkan teh panas ya. Ya. Terima kasih Indri. Maaf ya merepotkan. So, merepotkan. I'm sorry to make merepotkan itu ya. I'm sorry to bother you, begitu mungkin ya. Merepotkan. Tidak merepotkan. Oh, it's not at all, Adit. Setelah ini, aku antar ke dokter. After this,
I'll take you to the doctor. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Ya, silakan. Mungkin bisa menulis pernyataan ini benar atau salah menurut teks dialog. Ibu, siapa ada Sarah, Adit? Oh, siapa ini tadi ya? Aduh, saya lupa. Mungkin I forget. Sarah. Oh, kok ada Sarah? Sarah, oh maaf. Sarah akan ke dokter sendirian. Kenapa ada Sarah? Ini harusnya Adit ya ini ya. I'm sorry. Ini ya, maaf. I'm sorry, ini harusnya Adit ini. Adit sakit karena kehujanan. Oh, I'm sorry namanya. Saya tadi tidak konsen ke soal nama ya. Saya sudah ada. Iya, terima kasih sudah menggantikan. Oke. Oke. Ya, silahkan nomor 1, 2, nomor 3 sudah, nomor 4. If a number has been answered, you can go. You can write your answers too. You can write your answers either. It's okay. Maybe you have different opinion. Oke, terima kasih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Oh, ini Adit yang merasa pusing, ya. Tidak bisa digeser begitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini tadi I thought I made it like a bit larger, and now it becomes very narrow like this. Oke, Mbak Berta, nomor 3 salah. Baik, di sini Mbak Berta juga menjawab salah ya. Oke. Ini tandanya saya geserkan coba ke sini sedikit. Nah. Jadi nomor 1, Indri merasa pusing itu salah. Karena yang pusing bukan Indri. Yang pusing adalah Adit ya. Number 1 is salah. Nomor 1 salah. Nomor 2, Adit sakit karena kehujanan. Ya, Adit is sick because he went to the rain. Or he walked under the rain. Kehujanan itu tidak sengaja terkena hujan. So like he experienced the rain, but actually he didn't do it on purpose. Ya, itu adalah benar ya, benar. Dijawab oleh Mas Sinan ini ya. Terima kasih. Adit sudah pergi ke dokter. Salah, because Adit belum pergi ke dokter. He hasn't visited a doctor. Salah, ya. Yes. Thank you, Mas Jayatu dan Mbak Berta. Kemudian nomor 4, Indri menyeduh kopi panas untuk Adit. Indri made hot coffee for Adit. Tidak benar. Tidak benar. Because, karena Indri menyiapkan teh panas. Ini kurang huruf I ya.
menyiapkan. Okay, so let me. Oh, ini saya toh tadi. Kok ikut ke atas? I want to bold it. Okay, let me do it like this. Oh, tidak bisa. Oh ya udah ini. Seperti ini ya, teman-teman ya, menyiapkan. Kemudian nomor 5 adalah Adit akan ke dokter sendirian. Adit will go to the doctor alone. Tidak. Tidak ya, karena Indri akan mengantar dia. Indri will take him to the doctor. Indri di sini bilang, setelah ini aku antar ke dokter. So after this, I'll take you to the doctor. Ya. Halo Mas Nur. Maaf saya mute ya Mas Nur. Oke, Ibu. Iya ya. Oke, maaf ada suara air ya sepertinya ya soalnya. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang sebelumnya before we go to the next page. Sebelum kita berpindah ke halaman lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Do you have any questions? Mungkin tentang penyakit atau tentang bagian tubuh, about the name of illness and about parts of the body, anggota tubuh ya. Sakit biasanya di kepala, semuanya bisa sakit ya. When we go to a general practitioner, biasanya sakitnya ada di kepala atau perut ya. Sakit perut atau sakit kepala. Kalau untuk sakit-sakit yang lebih sakit ya, it is more serious ya. Sakit gigi itu adalah ke dokter gigi, to a dentist. Kemudian sakit serious illness, maybe you don't go to general practitioner anymore, ya, but you have to go to a special doctor, ya, seperti dokter penyakit dalam, Kemudian ada juga dokter bedah, surgeon ya, dokter bedah untuk membedah. Dokter syaraf, like a doctor for neuro. Oke, nanti mungkin bisa dibaca lagi tentang penyakit dan anggota tubuh. The name of parts of the body. Ya, and now kita akan membuat kalimat imbuhan me dan mekan. Dua-duanya adalah kata kerja. Melakukan sesuatu ya, doing an action. But usually, me, it is doing something for ourselves, but mekan, usually it is doing something for somebody else. Oke, Mas, Mbak, silakan masuk ke sini lagi. Mungkin bisa membuat kalimat. Silakan, mau membuat kalimat yang mana? You can go to the words that you like. What do you want to write, please? Silakan menulis di sini. Ini saya ke bawah kan mungkin ya. Saya beri satu space. Oke, silakan. Ya. Boleh langsung menulis, silakan. Nanti akan, maaf. Oh. Saya mau ke ini, tapi malah salah. Ya, ini. Space. Enter. Ya. Memanggil, menyiapkan, memelihara, menjalankan, menyebabkan, menyampaikan,
mengundang saya enter. Ya, semoga tidak terpengaruh. I hope I don't disturb you in typing if I enter it like this. Oke, Mbak Iren sudah membuat kalimat tentang memelihara. Ya, memelihara bermakna look after ya, look after. Jadi saya telah memelihara kucing dari tahun 2015. Oke, bagus sekali. I have looked after a cat from 2015. Ya. Silahkan untuk nomor-nomor yang lainnya. Nomor 1 memanggil, belum ada. Nomor 2 menyiapkan. Oke, nomor 7 sudah dijawab oleh Mas Joyotu. Baik, dia menyampaikan paket untuk saudaranya. Yes, terima kasih Mas Joyotu. Bisa. Menyampaikan paket bisa. So in this context, it is someone. Dia give the package to saudara ya. Ya Bu, when we use this men and an or men and can, then it's like we are doing a job for anyone else. Yes, betul. We do this for somebody else. Yes. So you do it for saudara. Yes. Yeah. Yes, okay. Oke, nomor 2. Terima kasih Mbak Iren. Ini ada kalimat, Ibu menyiapkan sarapan untuk saya setiap pagi. My mother prepares breakfast for me in the morning. Menyiapkan adalah prepares. Oke. Nomor 6. Mengkonsumsi atau mengonsumsi. Well, actually the words with the ke at the beginning must follow the meng. So actually the umbrella for imbuhan me is meng ya actually. Maybe in the next semester or in the next 2 semester you will meet the teachers for academic Indonesian language. Untuk bahasa Indonesia akademik, you will be explained that the big umbrella for the me is actually meng. And if the word meng, the prefix meng, if meet with keh ya, it becomes melting ya, it melebur, it follows the meng. So it is mengkonsumsi. It is not mengkonsumsi, but it is mengkonsumsi, melebur. Ya. Oke, thank you Mbak Iren, terima kasih. Ini kalimat bagus. Mengonsumsi gula terlalu banyak menyebabkan penyakit diabetes. Ya. Mbak Berta mungkin ingin membuat kalimat, Mbak Berta? Oke. Mbak Iren ini sudah, Mas Nur sudah
Mbak Berta, mungkin perlu saya bantu buat kalimat, misalnya dengan memanggil. Oh ya, oke. Oh, nomor 5 Mas Sinan. Oke, baik Mas Sinan. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah Mas Sinan. Oke, dahulu saya menjalankan setiap hari dan teman-teman. Mas Sinan, menjalankan is different with berjalan. It is different. I think in this context, what you mean is berjalan, but it is different. Menjalankan is we're running something, like we run a shop. Saya menjalankan toko. I run a shop. Ya, and then saya menjalankan bis. I drive a bus. Saya menjalankan. To make it to make it work, something like that. Okay, so I think for this context, ya Mas. I'm sorry, let me make it right for this. For this context, I think berjalan is more appropriate for this. Ya, I think this context is berjalan. Setiap hari dengan teman-teman. It must be with dengan. So with my friends. Maybe you can try using the word menjalankan. Oke, please, Bu. Oke, ya. Oke, untuk nomor 8. Terima Mbak Karen. kasih. Ya, sama-sama Mas Sinan. Nomor 8, dia mengundang banyak tamu ke pernikahannya. Ya, terima kasih Mbak Carol. So, he or she invites many guests to her wedding. Nomor 9, mengganggu. Mengganggu, Aram jangan keras-keras akan. Mengganggu orang-orang yang duduk di sini. Oke, untuk kalimat ini, mengganggu Aram. Oh, jangan keras-keras. Ini Mas Nur ya. Ini selanjutan ya Mas Nur. It is a continue from here. Maybe what you mean is jangan keras-keras. Ya. Jangan keras-keras. Aram itu apa Mas Nur? I don't know the word aram. Aram? Aram apa? Aram? Mana itu? Oh, itu tanaman. Hah? Aram. Oh. What is aram? Aram here, aram. What is No. it? Tidak. Itu tidak ada. Oh, Itu tidak. mungkin, Ini tidak. Mungkin autocorrect. Oh ya, oke, baik. Autocorrect. Ya, Okay. jangan keras-keras ini. Oh ya, oke. Suara itu suaramu jangan keras. Itu. Oh ya. Suaramu. Suaramu, ya. So, please don't be loud gitu ya. Suaramu, ya. Suaramu jangan keras-keras. Ya. Akan mengganggu orang-orang. Kamu akan. Ini sebaiknya pakai kata kamu. Oh, harus kamu ya. Ya, to be clear ya. Kamu akan mengganggu orang-orang yang duduk di sini. Ya, betul sekali. Ini ya. Kemudian nomor 10. Ini dari Mas Nur juga. Oke. Menaikkan. Menaikkan means increase. Kita dapat banyak. Ini mungkin dapat. Dapat ya. Auto ya ini kayaknya teksnya. Kita dapat banyak tugas buat menaikkan. I think it is better we say untuk here. Untuk. It is better
for us to say, untuk menaikkan hasil apa? Hasil tes mungkin? Hasil Ya tes. mungkin hasil tes. Ya. Hasil tes. Karena kalau hasil kita, our product or our result, I mean, what result? It is not clear. Like if the test result, then the test result. Nah, hasil akan menjadi lebih jelas ya. Oke, baik. Kita dapat banyak tugas untuk menaikkan hasil tes kita ya. Nomor 1 belum ada nih, nomor 1 memanggil. Memanggil. Mungkin ada yang mengadakan. Nomor 1 ini memanggil means call, mengadakan means hold, like hold a party. Mengadakan. Oke, mungkin untuk dibuat di PR ya, untuk memanggil dan mengadakan, nanti silahkan dibuat sendiri kalimatnya. Yang jelas memanggil ini konteksnya adalah call, dan mengadakan ini konteksnya adalah to hold, like to hold an event, mengadakan acara, mengadakan sebuah acara. So we can say mengadakan acara ulang tahun, mengadakan pesta, hold a party, something like that. Yeah. Oke, nanti silahkan membuat kalimat sendiri-sendiri. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, because it is now 4:28, 4:28, sudah waktunya kita untuk menutup kelas. Tetapi sebelumnya silahkan jika ada yang ingin bertanya, please, if you have questions. Oh, sepertinya tidak ada ya. Kita tinggal berempat ya ternyata ya. Ya, oke, baik. Mas, Mbak, kalau demikian saya tutup dulu kelas hari ini ya. Kelas hari ini saya tutup dulu ya. Let me close the class today. Yep. Yeah, okay. Thank you for participating in this review for reading and writing. This is what I'm doing now. Ini yang saya lakukan adalah review, membaca dan menulis. Dan besok teman-teman akan tes ya. Hari Kamis besok tes untuk level 2. Selamat mengerjakan tes. Semoga nilainya bagus. I hope you have good results, all of you. Okay? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas. Selamat sore dari Indonesia. Sampai Selamat sore, jumpa. Bu. Oke, baik ya.